pada saat di dalam perut, janin itu dia belum menghirup udara melalui hidung. Jadi paru-parunya masih terisi air. Jadi kalau janin di dalam perut itu kan dia dibungkus oleh selaput ketuban. Nah, selaput ketuban itu adalah isinya air. Nah, karena dia di dalam air terus selama 9 bulan, jadi paru-parunya itu masih terisi air. Tidak seperti kita yang sudah di dunia ini, nah itu paru-parunya berisi udara. Itulah yang menyebabkan si bayi ini harus menangis. Karena dengan menangis itu dia meningkatkan nih tekanan di dalam paru-parunya. Supaya airnya itu bisa keluar sehingga diisi oleh udara bebas. Udara bebas dalam hal ini oksigen. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang memang bisa menyebabkan nih baby itu nggak langsung nangis. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu topik yang juga sering ditanyakan. Dok, kalau misalnya bayi lahir itu harus langsung nangis atau enggak? Terus kok kenapa ya bisa ada bayi yang setelah langsung lahir tapi nggak nangis? Penyebabnya apa? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe, tinggal diklik aja. Jangan khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi yang namanya moms melahirkan, itu adalah proses perpindahan tuh. Dari janin yang di dalam perut, nah dia keluar di alam. Nah di alam bebas ini, janin tuh harus menghirup udara. Pada saat di dalam perut, janin itu dia belum menghirup udara melalui hidung. Jadi paru-parunya masih terisi air. Jadi kalau janin di dalam perut itu kan dia dibungkus oleh selaput ketuban. Nah, selaput ketuban itu adalah isinya air. Ya, jadi dia berenang tuh di dalam air selama kurang lebih 9 bulan. Nah, karena dia di dalam air terus selama 9 bulan, jadi paru-parunya itu masih terisi air. Tidak seperti kita yang sudah di dunia ini, nah itu paru-parunya berisi udara. Nah, pada saat proses melahirkan, nah itu ada perpindahan. Di mana dia yang tadinya di dalam selaput ketuban, di dalam rahim, nah ini dia keluar di udara bebas. Itulah yang menyebabkan si bayi ini harus menangis. Karena dengan menangis itu dia meningkatkan nih tekanan di dalam paru-parunya. Supaya airnya itu bisa keluar sehingga diisi oleh udara bebas. Udara bebas dalam hal ini oksigen. Nah, supaya dia bisa menghirup oksigen, jadi dia bisa bernapas. Nah, kalau di dalam perut gimana cara bernapasnya? Bayi tetap bernapas. Jadi dia pakai oksigen yang langsung dialirkan oleh ibunya melalui plasenta, tali pusat, langsung masuk ke pusatnya bayi itu. Nah, itu ada nutrisi, ada oksigen. Nah, itu semua masuk ke dalam pusarnya bayi. Nah, itu selama di dalam kandungan. Nah, jadi si baby itu nggak bernapas melalui hidung ya, selama di dalam kandungan. Tentu berbahaya kalau misalnya si baby itu yang pas lahir dia tidak menangis. Yang kita takutkan adalah si baby ini tuh dia nggak bisa bernapas karena paru-parunya masih terisi air. Contoh misalnya kita berenang terus kita kelelep masukkan air gitu ya. Nah itu kan bisa gawat karena tidak ada oksigen yang bisa dialirkan ke misalnya otak, ke jantung, dan ke organ-organ lainnya. Nah jadi ada beberapa kondisi yang memang bisa menyebabkan nih baby itu nggak langsung nangis. Jadi pada saat melahirkan, si baby itu kan nanti langsung diperiksa nih oleh dokter anaknya. Salah satu yang diperiksa adalah si bayinya menangis atau tidak. Kalau misalnya baby ini lahir, nanti kan ada scoringnya nih. Ya salah satunya yang diperiksa tadi ya, yang menangis itu. Ada beberapa kondisi yang sejak hamil ini menyebabkan si baby yang pada saat dilahirkan itu nggak langsung nangis. Salah satunya misalnya adanya asfiksia. Asfiksia itu adalah kekurangan kadar oksigen nih di dalam darah untuk disalurkan ke babynya. Jadi di dalam perut itu si bayi ini udah mengalami kekurangan oksigen. Salah satu contohnya misalnya proses melahirkan itu lama atau misalnya tali pusatnya itu tertekan ya. Jadi pada saat proses melahirkan si tali pusatnya tertekan atau misalnya ada lilitan atau tersimpul yang menyebabkan aliran darah yang ke arah bayi itu terhambat. Jadi pada saat si bayi ini lahir, nah itu dia masih kekurangan oksigen kondisinya sehingga harus dibantu yang namanya resusitasi. Atau misalnya hal kedua, si ibunya ini mengalami ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada preeklamsi, tekanan darah tinggi, yang menyebabkan aliran darah ke bayi itu juga terhambat. Nah, itu adalah beberapa contoh yang menyebabkan si bayi itu lahir tidak langsung menangis. Atau misalnya si baby ini di dalam perut ibunya itu sudah melewati waktu melahirkannya, jadi udah melewati HPL, sehingga si baby ini bisa mengeluarkan fesesnya. Jadi si baby, si janin, dia pup di dalam rahim, dan dia menghirup sendiri tuh si fesesnya sehingga masuk tuh kotoran-kotorannya ke dalam saluran pernapasan. Jadi pada saat lahir, saluran pernapasan si bayi ini sudah
tertutup oleh kotorannya sendiri. Jadi itu memang harus dibantu, disedot, namanya disuction. Atau kondisi dari janinnya tersendiri. Misalnya janin itu lahir dengan kondisi prematur atau kurang bulan. Ya, kalau kurang bulan itu berarti dia kurang dari 37 minggu. Atau misalnya bayinya kecil, nah itu ada kondisi-kondisi tertentu tuh yang menyebabkan si baby ini tidak langsung menangis. Nah, kalau misalnya moms mengalami hal tersebut ya, jadi pada saat moms melahirkan, nah itu juga harus dilihat nih kondisi babynya ya, apakah menangis atau tidak. Memang kita memberikan waktu, ada jeda, misalnya diperiksa dalam 1 menit, 5 menit, 10 menit, nah itu ada kriterianya, ada scoringnya lagi. Yang diperiksa tentu bukan hanya menangis, misalnya ototnya seperti apa, ya, warna kulitnya seperti apa. Warna kulit dalam arti ini biru atau misalnya kemerahan ya, jadi biru itu dia kekurangan oksigen atau misalnya kemerahan nih, dia udah ada napas aktif. Ya, tentu misalnya kalau scoringnya itu rendah, pasti akan diperiksa oleh dokternya tuh. Dokternya akan melakukan tindakan resusitasi. Ya, resusitasi itu adalah tindakan untuk menolong, yang membantu supaya si janinnya ini dapat bernapas secara aktif. Atau misalnya ada kondisi-kondisi lain, misalnya detak jantungnya itu melemah. Nah, itu semua termasuk dalam tindakan resusitasi tersebut. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.